Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, semoga senantiasa sehat walafiat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ketemu lagi kita di video pembelajaran IPA bersama Ibu Nirma. Pembelajaran kita hari ini tentang materi dan dampaknya bagi kesehatan. Semua yang ada di sekitar kita merupakan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Misalnya sebuah buku ini. Sebuah buku tersusun dari lembaran-lembaran kertas. Jika salah satu lembaran kertas itu disobek dari buku dan dihancurkan menjadi serpian-serpian kecil menggunakan gunting, kamu masih dapat melihat serpian-serpian itu, bukan? Namun, dapatkah serpian itu dihancurkan menjadi bagian yang lebih kecil lagi? Seperti apakah bentuk bagian terkecil dari kertas itu? Untuk memahami hal ini, marilah kita pelajari tentang atom. Partikel penyusun materi dapat berupa atom, molekul, dan ion. Kemudian, apakah atom itu? Nah, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif. Atom merupakan partikel terkecil dari suatu unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Yang kedua, teori atom Dalton. Dalton menyatakan bahwa atom terdiri atas partikel-partikel yang antara lain adalah proton yang bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, dan neutron netral atau tidak bermuatan. Proton dan neutron akan membentuk inti atom dan akan dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Semakin jauh dari inti, energi elektron akan semakin kecil. Karena sebab tertentu, elektron dapat pindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom akan bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Sementara, atom akan bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Selanjutnya, teori atom Rutherford. Rutherford menyatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom. Inti atom ini merupakan pusat muatan positif dan pusat muatan massa, dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Selanjutnya, teori atom Niels Bohr. Niels Bohr menyatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau disebut juga dengan orbit yang disebut kulit atom. Semakin jauh letak elektron dari inti atom, semakin lemah gaya tariknya terhadap inti atom, sehingga elektron-elektron pada kulit terluar itu gampang dilepaskan. Suatu atom memiliki sifat dan massa yang khas. Atom dari unsur yang berbeda memiliki jumlah partikel subatom yang berbeda pula. Berdasarkan penemuan partikel subatom dikenal istilah nomor atom dilambangkan dengan Z dan nomor massa dilambangkan dengan A. Nomor massa suatu atom ditentukan oleh jumlah proton, neutron, dan elektron. Tetapi karena massa elektron tersebut kecil, maka dia diabaikan. Secara umum, notasi atom dilambangkan sebagai berikut. X, A, Z, di mana X adalah lambang atom, A menunjukkan nomor massa yang merupakan jumlah proton ditambah dengan neutron, kemudian Z yang menunjukkan nomor atom yang menunjukkan jumlah proton atau juga menunjukkan jumlah elektron. Contohnya adalah atom oksigen. Atom oksigen memiliki nomor massa 16 dan nomor atom 8. Berarti jumlah protonnya ada 8, jumlah elektronnya ada 8, sementara jumlah neutronnya adalah
16 dikurangi 8. Kemudian atom germanium atau Ge memiliki nomor massa 72 dan nomor atom 32. Berarti atom germanium memiliki jumlah proton 32, jumlah elektron juga 32, dan jumlah neutronnya adalah 72 dikurang 32, berarti sama dengan 40. Selanjutnya kita pelajari tentang molekul. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom, baik antara atom-atom yang sejenis maupun atom-atom yang berbeda jenis. Molekul ada dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang sejenis. Contohnya adalah oksigen atau O2. O2 terdiri atas dua atom oksigen. Kemudian H2. H2 adalah gas hidrogen yang terdiri atas dua atom hidrogen. Kemudian P4 atau fosfor terdiri atas 4 atom P. Kemudian S8 atau sulfur atau belerang dalam kehidupan sehari-hari terdiri atas 8 atom S. Kemudian molekul senyawa. Molekul senyawa adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Contohnya adalah CO2. CO2 terdiri atas satu atom C dan dua atom O. Kemudian CH3COOH atau dalam kehidupan sehari-hari kita namakan asam cuka. Terdiri atas dua atom C, 4 atom H, dan 2 atom O. Kemudian jika ada dua molekul H3PO4 atau asam fosfat, berarti molekul tersebut tersusun atas dua atom H karena dia terdiri atas dua molekul. H-nya 3 berarti dikali 2 dapatlah 6 atom H. Kemudian atom P ada 2 atom. Kemudian atom O-nya ada 8. Karena O ada 4, kemudian karena ada 2 molekul berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Selanjutnya mari kita pelajari mengenai ion. Atom dapat melepaskan elektron dan dapat pula menangkap elektron. Artinya, jumlah elektron dari suatu atom dapat berubah-ubah. Perubahan jumlah elektron dari suatu atom menyebabkan atom tersebut bermuatan positif atau bisa juga bermuatan negatif. Atom yang bermuatan disebut dengan ion. Ion terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama anion. Anion disebut juga ion bermuatan negatif. Atom dapat bermuatan negatif karena atom tersebut menangkap elektron, sehingga jumlah elektronnya bertambah. Yang kedua, kation. Kation disebut juga dengan ion positif. Atom dapat bermuatan positif karena atom tersebut melepaskan elektron, sehingga jumlah elektronnya menjadi berkurang. Apa sajakah contoh-contoh dari anion dan kation? Nah, perhatikan tabel di bawah ini. Contohnya adalah Na+ atau ion natrium. Artinya apa? Artinya natrium tersebut melepaskan satu elektron, sehingga dia akan kelebihan muatan positifnya 1. Maka dilambangkanlah dengan ion Na+. Kemudian Mg2+ atau ion magnesium. Berarti magnesium ini melepaskan 2 elektron, sehingga dia kelebihan 2 proton. Maka Mg menjadi bermuatan 2+ karena kelebihan proton 2. Contoh lain adalah Fe-.
atau ion fluorida. Artinya apa? Karena dia bermuatan minus 1, berarti dia kelebihan 1 elektron. Kemudian Cl- atau ion klorida. Artinya apa? Klorida tersebut kelebihan 1 elektron, sehingga dia menjadi bermuatan negatif 1. Selanjutnya, notasi pada ion. Ion juga memiliki notasi. Contohnya seperti ini. Oksigen. Oksigen biasanya dia akan bermuatan 2-. Apakah artinya 2-? Artinya adalah atom oksigen tersebut menerima 2 buah elektron, sehingga dia kelebihan elektron 2 buah, maka dia akan bermuatan 2- atau minusnya atau elektronnya berlebih 2, maka dilambangkan O2-. Sementara oksigen tersebut memiliki nomor massa 16 dan nomor atom 8. Artinya apa? Artinya jumlah protonnya adalah 8, jumlah elektronnya menjadi 10 karena ada tambahan 2 elektron tadi, di mana dia bermuatan 2-. Bertambah jumlah elektronnya 2, berarti 8 ditambah 2. Sementara jumlah neutronnya adalah 16 dikurang 8, sama dengan 8. Kemudian ion CO2+. CO2+ atau kobal. Berarti ion ini kehilangan elektronnya 2 buah. Kobal memiliki nomor massa 59 dan nomor atom 27. Berarti jumlah proton sama dengan 27. Jumlah elektronnya berarti karena dia bermuatan 2+, dia kehilangan 2 elektron, sehingga jumlah elektronnya 27 dikurang 2 sama dengan 25. Jumlah neutronnya adalah 59 dikurang 27 sama dengan 32. Selanjutnya adalah ion Al3+. Berarti ion Al ini kehilangan 3 elektron, sehingga dia kelebihan proton 3 buah. Akhirnya Al ini bermuatan positif 3 atau 3+. Nomor massanya adalah 27, nomor atomnya 13. Berarti jumlah protonnya sama dengan 13, jumlah elektronnya berarti karena kehilangan 3 elektron, berarti nanti jumlah elektron 13 dikurang 3 sama dengan 10. Sementara jumlah neutronnya adalah 27 dikurang 13 sama dengan 14. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Kalian juga bisa belajar dari sumber-sumber yang lainnya supaya lebih memahami tentang materi ini. Tutup pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.